Selamat datang di Belajar Jadi Mudah, platform pembelajaran yang gratis dan menyenangkan. Pada materi saat ini, kita akan mempelajari materi PKN kelas 7 tentang proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak dari perjuangan panjang rakyat Indonesia melawan penjajahan. Pada tahun 1945, kondisi dunia berubah drastis dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Setelah 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang ini memberikan peluang emas bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, situasi di Indonesia pada saat itu sangat kompleks. Meskipun Jepang telah kalah, pasukan mereka masih berada di Indonesia, dan ada ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah ketidakpastian ini, muncul 2 kelompok yang memiliki pandangan berbeda tentang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan, yakni kaum muda dan kaum tua. Ketegangan antara kaum muda dan Soekarno-Hatta. Kaum muda, yang terdiri dari para pemuda radikal seperti Soekarni, Ca'rul Saleh, dan Wikana, mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu izin dari Jepang. Mereka berpendapat bahwa jika proklamasi tidak segera dilakukan, akan ada risiko bahwa Jepang atau sekutu akan menghalanginya. Mereka merasa bahwa momentum ini harus segera dimanfaatkan sebelum kesempatan itu hilang. Di sisi lain, Soekarno dan Hatta, yang mewakili kaum tua, bersikap lebih hati-hati. Mereka ingin memastikan bahwa proklamasi kemerdekaan dilakukan dengan persiapan yang matang dan dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk militer dan pemuda, agar proklamasi tersebut memiliki legitimasi yang kuat. Soekarno juga khawatir akan adanya pertumpahan darah jika proklamasi dilakukan tanpa persetujuan pihak Jepang yang masih memiliki pasukan di Indonesia. Ketegangan antara kedua kelompok ini mencapai puncaknya pada tanggal 16 Agustus 1945, ketika kelompok pemuda memutuskan untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok, sebuah desa terpencil di Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan ini adalah untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dan memaksa mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Rengas Dengklok dipilih sebagai tempat penculikan karena beberapa alasan strategis. Lokasi terpencil, Rengas Dengklok adalah desa kecil yang jauh dari pusat kekuasaan Jepang di Jakarta. Ini membuatnya ideal sebagai tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Pengamanan mudah, desa ini dikelilingi oleh sawah dan relatif mudah untuk diamankan oleh kelompok pemuda, sehingga jika terjadi masalah, mereka dapat dengan mudah mengontrol akses ke daerah tersebut. Dukungan lokal, pemuda-pemuda yang terlibat dalam penculikan ini mendapat dukungan dari anggota PETA, Pembela Tanah Air, setempat, yang merupakan organisasi militer bentukan Jepang yang terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia. Dukungan ini memastikan bahwa Soekarno dan Hatta aman selama berada di Rengas Dengklok. Kembali ke Jakarta dan persiapan proklamasi. Setelah melalui perdebatan yang panjang di Rengas Dengklok, akhirnya pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka kemudian dibawa kembali ke Jakarta. Di Jakarta, mereka segera bertemu dengan para pemimpin nasionalis lainnya untuk membahas teks proklamasi. Malam itu, di Rumah Laksamana Maeda di Jakarta, sebuah pertemuan penting diadakan. Teks proklamasi akhirnya ditulis oleh Soekarno, dengan bantuan dari Hatta dan Ahmad Soebardjo. Teks tersebut kemudian disetujui oleh semua pihak yang hadir. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akhirnya dibacakan. Acara ini berlangsung dengan sederhana namun penuh makna. Pembacaan teks proklamasi. Soekarno membacakan teks proklamasi dengan lantang di hadapan para hadirin. Teks ini singkat namun sangat kuat, menyatakan kemerdekaan Indonesia dan memutuskan segala hubungan dengan penjajah.
Pengibaran bendera merah putih. Setelah teks proklamasi dibacakan, Latif Hendraningrat, seorang tokoh peta, mengibarkan bendera merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Lagu kebangsaan, Indonesia Raya, dinyanyikan secara spontan oleh semua yang hadir. Kehadiran berbagai pihak, meskipun acara ini dilakukan dengan cepat dan sederhana, berbagai elemen bangsa hadir untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Namun, tidak ada perwakilan resmi dari Jepang yang hadir, menunjukkan bahwa proklamasi ini murni merupakan inisiatif bangsa Indonesia sendiri. Pemilihan lokasi proklamasi. Kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 dipilih sebagai tempat proklamasi karena beberapa alasan penting. Kemudahan akses. Rumah Soekarno berada di tengah kota Jakarta, sehingga mudah diakses oleh berbagai pihak yang perlu hadir dalam acara tersebut. Keamanan yang relatif aman, meskipun berada di Jakarta, rumah Soekarno relatif aman karena terletak di lingkungan yang tenang dan bisa diamankan oleh pemuda dan pendukung proklamasi. Simbolisme kepemimpinan, proklamasi yang dilakukan di rumah Soekarno memberikan simbolisme kuat bahwa Soekarno, sebagai pemimpin utama pergerakan kemerdekaan, adalah pemimpin yang merdeka dan mandiri. Proklamasi di rumah pribadi juga memperlihatkan bahwa ini adalah inisiatif bangsa Indonesia, bukan hasil dari tekanan pihak luar. Situasi dan ketegangan menjelang, saat, dan setelah proklamasi. Menjelang proklamasi, ketegangan internal, ketegangan antara kaum muda dan kaum tua, Soekarno-Hatta, sangat tinggi. Setelah penculikan di Rengas Dengklok, akhirnya tercapai kesepakatan bahwa proklamasi harus segera dilakukan. Tekanan Jepang, meskipun Jepang sudah kalah, mereka masih memiliki pasukan di Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa Jepang akan bertindak jika mengetahui rencana proklamasi dilaksanakan. Konsolidasi dukungan, Soekarno dan Hatta memastikan bahwa proklamasi didukung oleh berbagai elemen bangsa, termasuk kaum nasionalis, militer, dan pemuda. Saat proklamasi, suasana tegang. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, suasana di kediaman Soekarno sangat tegang. Meskipun ini adalah momen yang telah lama diperjuangkan, ada ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi setelah proklamasi dibacakan. Proklamasi singkat. Proklamasi dibacakan secara singkat dan sederhana oleh Soekarno, diikuti dengan pengibaran bendera merah putih dan nyanyian Indonesia Raya. Setelah proklamasi, respon beragam. Setelah proklamasi, ada rasa euforia dan kebanggaan di kalangan rakyat yang mendengar berita tersebut. Namun, masih ada ketidakpastian tentang bagaimana reaksi Jepang dan sekutu. Persiapan pertahanan, segera setelah proklamasi, berbagai elemen bangsa mulai bersiap untuk mempertahankan kemerdekaan. Tentara peta dan laskar-laskar rakyat mulai mengorganisir diri untuk berjaga-jaga jika terjadi serangan dari Jepang atau sekutu. Penyebaran informasi, setelah proklamasi, tugas utama adalah memastikan bahwa berita kemerdekaan tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Pemuda dan aktivis segera bergerak untuk menyebarkan teks proklamasi ke seluruh wilayah, menggunakan berbagai cara seperti radio, surat kabar, dan selebaran. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menyusun dasar negara dan pemerintahan. Salah satu momen penting dalam proses ini adalah Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau PPKI, yang berlangsung pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. PPKI mengadakan sidang pertamanya untuk membahas dasar negara, WUD, dan bentuk pemerintahan. Dalam sidang ini, salah satu agenda utama adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan sila pertama Pancasila. Sebelum sidang, Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh DPUPKI pada 22 Juni 1945 mencantumkan sila pertama Pancasila sebagai ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, terjadi diskusi terkait isi sila pertama ini. Beberapa tokoh nasional dari wilayah Indonesia Timur yang beragama Kristen merasa kurang nyaman dengan rumusan tersebut.
Setelah melalui musyawarah dan demi persatuan bangsa, disepakati untuk mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, agar lebih inklusif dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang beragam agama. Pengesahan UUD 1945 dan Pancasila. Setelah perubahan ini, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Pancasila yang telah mengalami perubahan pada sila pertamanya resmi ditetapkan sebagai dasar negara. Sidang ini juga menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Implementasi dan tantangan. Setelah sidang, UUD 1945 dan Pancasila mulai diimplementasikan sebagai dasar hukum dan ideologi negara. Namun, Indonesia masih harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik internal dan upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan kembali. Perubahan sila pertama Pancasila menunjukkan bagaimana para pendiri bangsa Indonesia berkompromi demi persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk. Keputusan ini menjadi dasar penting dalam membangun negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari perjuangan panjang bangsa Indonesia melawan penjajahan, yang diikuti oleh upaya keras untuk menyusun dasar negara yang kuat. Peristiwa ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka, yang ditopang oleh Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Dalam proses penetapan Pancasila, perubahan sila pertama menunjukkan kemampuan para pendiri bangsa untuk berkompromi demi persatuan dan kesatuan, menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang inklusif dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang beragam. Pengetahuan tentang proklamasi dan penetapan Pancasila ini sangat penting bagi kita semua sebagai generasi penerus. Dengan memahami perjuangan dan pengorbanan para pendiri bangsa, kita dapat lebih menghargai kemerdekaan dan menjaga persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita terus memupuk semangat kebangsaan dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih mendalami materi, silakan jawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan hanya tersedia di aktivitas H5P di website Belajar Jadi Mudah. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Jangan lupa subscribe. Sampai bertemu kembali.